halaman 36. Lama sudah hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya seumur hidup dicetakkan tapak tangan saya, baru di Masjid Ummi Haja Sofiyah ini. Dulu saya tak tahu apalah gunanya ini. Setelah Habib Mahdi meninggal dunia, baru saya paham bagaimana kita tahu ukuran tangan Habib Mahdi. Waktu dulu kita masih sama hidup semua, kita tahu. Saya kalau mau nengok tangan Ustadz Kemas Ali bisa saya tengok. Kalau mau tahu saya tangan Ustadz Solhas bisa saya lihat. Kalau saya mau tengok tangan Habib Gasim bisa saya tengok. Kalau saya mau tahu tangan Pak Prima Salam bisa saya tengok. Tapi Habib Mahdi setelah meninggal baru kita tahu. Sekarang siapa yang mau menengok tangan Habib Mahdi, tinggal cari di mana. Tengok tangan Habib Mahdi. Ada tangan Ustaz Somad, ada di situ. Baru sekarang tahu, kita paham. Dia yang betul-betul tanda tangan. Nah, inilah dia tanda tangan. Kalau yang lain itu coret-coret aja. Yang betul-betul tanda tangan lengkap dengan 5 jari. Tapi tolong pahami baik-baik, itu tanda tangan, bukan coblos nomor 5. Semua ada di situ, masya Allah, tabarakallah. Oh, ini tidak boleh, ini haram hukumnya, nggak boleh mencetak tapak tangan. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum segala sesuatu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Tak ada dalil yang mengharamkannya. Mana dalilnya boleh mencetak tapak tangan? Tapak kaki Nabi Ibrahim dicetak. Di mana Pak Ustadz? Itu kau pernah umroh kan? Saya pernah umroh. Tak pernah kau tengok? Enggak, ramai orang takut saya Pak Ustadz. Itu yang di depan makam Ibrahim di dalam. Itu bekas tapak kaki. Tapak kaki Nabi Ibrahim, diinjaknya batu itu jadi lunak, tercetak tapak kakinya. Itulah dalil boleh mencetak. Tapi itu kan kaki, ini tangan, kias. Kalau kaki boleh, apalagi tangan. Tapi ini patung. Yang namanya patung itu lengkap dari ujung rambut ke ujung kaki, itu baru tak boleh. Oh gitu Pak Ustadz. Ya, saya di rumah saya ada patung gajah Pak Ustadz. Hilangkan semua, tinggalkan belalainya. Boleh. Di kamar saya ada patung burung merpati Pak Ustadz. Ada lampu di muncungnya. Hilangkan badannya, tinggalkan kepalanya. Boleh. Yang tak boleh itu utuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Makanya di Saudi Arabia yang paling ketat masalah patung itu di mal-mal tetap boleh. Yang tempat peraga pakaian. Kenapa? Tak ada kepalanya. Ada kepalanya tapi rata wajahnya. Selama tidak utuh maka hukumnya boleh. Mana tahu nanti ada yang latah-latah nih. Apa ini? Bid'ah nih. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Nah, cetakkan mukanya sekalian. Berikutnya halaman 40. Halaman 40. Sayang seorang ibu mesti terbalas. Tapi biasanya orang salah gaul. Niatnya tidak berkembang. Macam benih di dalam gurun pasir, mati tak tumbuh. Kenapa penulis buku ini, Ibu Kartika Sandra Desi, niatnya tumbuh? Karena dia dikelilingi para asatis. Ada Habib Mahdi, ada Ustadz Kemas Ali, ada Habib Gasim, ada Ustadz Masfuroh, ada Ustadz Solhas. Yang tak saya sebutkan jangan tersinggung, saya tak ingat. Jadi mereka ini dikelilingi para asatis yang selalu mengingatkan tentang mati, mengingatkan tentang amal jariah. Itulah beliau ungkapkan di halaman 40. Ada guru kami Habib Mahdi, ditemani Ustadz Irawan Taqwa, ada Adinda Prima Salam, lengkap semua. Mereka ini, inilah pentingnya bergaul dengan orang baik. Coba kalau ada niat mau bangun masjid, tapi dikelilingi orang tak baik. Aku mau bangun masjid nih. Berapa modalnya? Modal awalnya udah jual rumah 1,5 M, tanahnya 1,8. Besar kali duitnya. Bagus beli mobil. Untuk apa bangun masjid? Siapa mengisinya nanti? Jadi kalau ada model kawan begini, bapak ibu nanti bangun masjid,
tiba-tiba yang di samping-samping bukan motivasi, malah menakut-nakuti. Kalau kau bangun masjid, nanti yang jadi imamnya siapa? Yang sholat siapa? Yang mengisi siapa? Bacakan ayat kursi. Kalau tak mempan ayat kursi, kursinya sekalian. Kalau yang membisikkan ke telinga kita ini jin, hantu, setan, insya Allah kita bacakan ayat kursi selesai. Tapi kalau kawan sekantor, tetangga, kawan satu sekolah, untuk apa kau bangun masjid? Buang-buang duit aja. Nanti siapa yang ngurus imamnya? Siapa yang mengurusnya? Siapa yang meramaikannya? Dibacakan ayat kursi, dia pula hafal Yasin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Alhamdulillah, beliau dikelilingi orang baik-baik. Salah satu orang baik itu sudah mendahului kita, Habib Mahdi bin Syihab. Mudah-mudahan semangat Mas Furoh tetap. Jangan sampai kepergian beliau membuat kita down. Ustaz Somad pun cuma pandai ngomong aja ini. Waktu Habib Mahdi meninggal, apa saya bilang? Semua jadwal saya hilangkan. Down juga saya waktu beliau meninggal. Habis saya cium jenazahnya, habis itu saya bilang waktu di Maulid di rumah Pak Erman Hikmi, semua jadwal saya hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin saya delete semua, tak sanggup saya ceramah. Datanglah panitia, balik udah siap Pak Ustaz. Rupanya yang menguatkan kita ini kalau kita bersama, jangan sendirian. Man syadza finnar, siapa yang sendirian masuk neraka. Yang jomblo hati-hati. Halaman 52. Masjid ini tidak hanya sebagai tempat sholat, tapi bermanfaat untuk sosial kemasyarakatan. Masjid ini tidak akan pernah kosong dari sholat berjamaah. Kenapa? Karena ada sekolah. Zuhur, asar pasti penuh. Maghrib, isya, subuh insya Allah. Memang sudah disetting demikian. Jangan masyarakat gandus macam ayam mati di lumbung padi. Padinya ada, tapi dia tak dapat makan padi. Ini masjid sudah bagus, tinggal datang sholat berjamaah. Muazzinnya mantap, imamnya mantap, lampunya luar biasa, tidak ada kurang satu pun. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat berjamaah di sini insyaallah. Ini Ustaz Somad ini ceramah aja nih. Tadi kami sholat maghrib isya dia tak berjamaah, saya musafir. Halaman 53. Warta media. Kenapa mesti diumumkan di media? Disebar di sosmed. Kenapa tidak dirahasiakan saja? Peminum khamar dengan bangganya buat channel. Sudahkah Anda mabuk hari ini? Pezina, mohon maaf, dengan bangganya buat podcast. Bagaimana pengalaman Anda zina pertama kali? Kenapa orang baik diam dengan kebaikannya? Kenapa penghafal Quran diam? Kenapa orang bangun masjid diam? Kenapa orang sedekah diam? Nabi mengajarkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itulah maka ada warta media. Diceritakan semua di medsos. Supaya apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Amin. Maka beritanya ramai, Masya Allah. Ada namanya Jumat Berkah, halaman 57. Masya Allah, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, ada Jumat Berkah. Ustaz Somad subuh, malam iktikaf, para habaib, Ustaz-Ustaz Masfurah, penuh dengan kegiatan-kegiatan. Ibarat mengawal pokok kayu. Masjid Umi Haja Sopiah, dari akarnya, batangnya, cabangnya, putiknya, buahnya, pucuknya dijaga semua. Anak TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi insya Allah. Amin. Pengajian bapak-bapak, wirid yasin ibu-ibu, semuanya. Tidak ada alasan. Ada nikah? Acara akad nikah? Siapa yang mau akad nikah? Buat sini. Yang mau akad nikah sekali lagi bisa juga kita buat. Aditya. Masya Allah, yang mana dia? Masya Allah, langsung pulang dia. Mak, tak tahan dia. Oh, ngajar. Masya Allah. Tidak ada alasan. Kenapa kau tak sholat di Masjid Umi Haja Sopiah?
berkunci. Mana ada berkunci, dia tak berpintu. Ketahuan kalau ada orang nggak sholat, dibilangnya masjid ini berkunci, berarti memang tak pernah ke sini. Ini masjid terbuka. Kalau bahasa Pak Prima Salam, 24 hours. 24 jam terbuka untuk beribadah. Kenapa settingannya terbuka di pinggir jalan? Tidak ada alasan orang untuk tidak ke masjid. Kegiatan sosial penuh. Jumat Barokah, makan-makan ada, pembagian buku ada. Tapi di balik masjid yang mewah, di balik program yang megah, di balik seorang istri, kuncinya ada di halaman 83. Halaman 83. Insinyur Haji Sahrial MM. Sehebat apapun ibu, kalau tak izin suami, takkan terwujud. Bang, aku mau pakai jilbab. Jangan, aku tak setuju kau pakai jilbab. Aku mau rambut kau makan nyencem sarang tawon, warnanya merah kuning kelabu. Ibu-ibu yang dapat laki macam Fir'aun, mudah-mudahan dapat hidayah, amin. Kalau udah kita doakan tak juga dapat hidayah, mudah-mudahan tenggelam macam Fir'aun. Nah, jangan diaminkan Pak, nanti mati lakinya, sanggup Bapak? Jadi di balik istri yang bisa bangun masjid, itu ada support dari suami yang luar biasa. Mudah-mudahan keluarga ini keluarga yang diberikan Allah ketenangan zahir dan batin. Anak menantunya dijadikan soleh dan solehah, keturunannya baik-baik sampai hari kiamat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Lebih kurang 50 menit. Tadi saya sampaikan jam 8.15, sekarang jam 9:05. 50 menit saya bedah buku ini, yang besar-besarnya, yang halus-halus, yang kecil-kecilnya kita baca masing-masing di rumah. Simpan buku ini di rumah, Bu. Nanti anak bapak, anak ibu akan membaca dan mereka akan melakukan yang sama. Mudah-mudahan anak kita membangunkan masjid untuk kita insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Puncak acara kita malam ini bukan pada bedah bukunya, bukan pada tausiahnya, tapi ada pada doanya. Aminkan doa Habib kita, aminkan doa guru kita, aminkan doa ustadz kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.